Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji terkait dengan asrarus shalah wa muhimmatiha, memaknai solat sekira tidak hanya jasadnya saja, tetapi hati, ruh kita juga ikut solat. Solat tidak hanya sebagai pelaksanaan dari rukun Islam saja, tetapi keimanan kita juga dihadirkan di dalam solat. Kemarin sudah selesai terkait memaknai solat sampai pada surat Al-Fatihah. Kemudian di dalam selesai kita membaca surat Al-Fatihah disunnahkan untuk membaca surat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dan para sahabatnya, terutama ketika sholat sendiri, itu punya kebiasaan, punya rutinitas menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Maka dibagi menjadi 30 juz, itu bentuk dari pelaksanaan itu. Satu hari khatam Qur'annya di dalam sholat itu 1 juz. Bagi 30 juz itu belum ada secara mushaf di zaman Rasulullah. Karena pengumpulan mushafnya saja itu mulai zaman Abu Bakar. Dibagi juz pertama, juz kedua sampai 30 niku kan menggenapkan 30 hari. Sehingga minimal kita itu 1 bulan yang 30 hari itu khatam Al-Qur'an, minimal niku. Kalau di dalam At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'annya Imam An-Nawawi niku, ada yang para sahabat itu menghatamkannya 15 hari sekali. Berarti sehari 2 juz, siang 1 juz, malam 1 juz di dalam sholat. Ada yang, atau kita bolehlah di luar sholat sekalian, wong kelas kita niki mboten saged koyok orang-orang dahulu. Ada yang setiap 10 hari sekali, ten ngene At-Tibyan. Ada yang setiap 10 hari sekali, sehingga sehari niku 3 juz. Setiap 10 hari sekali khatam. 30 hari 1 bulan 3 kali khatam. Yang paling banyak itu setiap 7 hari sekali, 1 pekan. Biasanya dikhatamkan itu Kamis pagi. Khatamnya niku Kamis pagi. Cara membacanya biasanya disingkat dengan fammi bisyaukah. Bisyauq gawe qaf. Fammi bisyauq, mulutku itu dipenuhi dengan kerinduan. Niku batas-batas surat yang dibaca. Dikhatamno Kamis pagi.
Kenapa? Karena kemis niku kata baginda Nabi turfa'u fihil a'mal. Amal diangkat dilaporkan kepada Allah itu per pekan. Setiap 7 hari sekali niku hari Kemis. Kan enten sing setiap hari pagi dan sore. Ada yang setiap 1 pekan sekali niku hari Kamis. Ada yang setiap 1 bulan sekali niku pas padang bolan niku ayyamul bid. Ada yang 1 tahun sekali amal kita dilaporkan kepada Allah niku coro audite niku berkala. Ada yang setiap hari, sepekan, sebulan, setahun sekali niku nisfu Sa'ban niku. Niku dalam riwayat-riwayatnya begitu. Sehingga ketika amal diangkat niku Khamis kata baginda Nabi wa uhibbu an turfa'a a'mali wa ana shaim. Aku senang ketika amalku diangkat, aku puasa, kali para sahabat ditambahi aku yo ngatamno Quran. Pas amalku diangkat iku aku poso, aku yo wis ngatamno Quran. Niku yang paling banyak setiap 1 pekan sekali. Mulane nek kiai-kiai kuno biyen niku nek khataman Quran Kemis. Nggih napa mboten? Malam Jumat Legi. Katakanlah 3 esuk. Tapi samangke kan mboten soalnya kerjae praine Ahad ya wis khataman ten pundi-pundi samangke nggih. Khataman ten pundi-pundi niku di mana-mana itu kalau khatmil Quran itu hari Ahad. Nah niki barang anyar tapi ya gak apa-apa wong khataman Quran nggih. Walaupun Ahad niku sing jarine wong titik-titik wa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ngoten niku kan ya Ahad niku dinane wong nang gereja. Tapi ndak apa-apa, wong agama niki mboten atik ngonten. Mboten gampang-gampang man tasabbaha biqaumin ngonten. Engko nek cocok gak tasabbaha, engko nek gak cocok tasabbaha biqaumin. Nggih, banyak yang kita lakukan berubah menjadi hari Ahad niku nggih karena menyesuaikan, mboten masalah. Walaupun Ahad niku khase wong sing nang gereja. Niku Kamis. Dulu niku nggih khataman Kemis karena itu. Karena Kamis niku fihi turfaul a'mal, sehingga khataman Quran niku Kemis. Ada yang khatamnya itu setiap 3 hari sekali. Termasuk Syekh Yusuf An-Nabhani niku. Sing ngarang Karomatul Aulia, kathah kitab-kitab niku. Niku setiap 3 hari sekali. Berarti siang 5 juz, malam 5 juz, 1 hari niku 10 juz. 3 hari sekali khatam, 1 bulan 10 kali khatam. Ada yang 2 hari sekali. Ada yang setiap 1 hari sekali. Setiap 1 hari sekali. Seperti Imam Syafi'i, seperti sahabat Utsman bin Affan niku malah 1 hari sekalinya di dalam sholat. Jadi sahabat Utsman bin Affan niku setiap malam itu tahajudnya cuma 2 rakaat. Mboten kados jenengan 8 rakaat. Nggih. Sahabat Utsman niku tahajudnya 2 rakaat saja. Tapi rakaat yang pertama niku 15 juz. Rakaat kedua 15 juz berikutnya. Jadi setiap malam niku khatam Quran. Niku Utsman bin Affan kepingin niru Kanjeng Nabi. Dibaca di dalam sholat itu karena membaca Al-Quran yang paling utama itu tidak ada yang menandingi kecuali membaca Al-Quran di dalam sholat. Itu lebih istimewa terus Kanjeng Nabi dibandingkan membaca Al-Quran di luar sholat. Jadi harus punya porsi membaca Al-Quran atau duwe wiritan khatam Quran nduk njero sholat. Bagi yang tidak hafal niku enten Al-Quran jidar atau yang sekarang koyok ngonten niku. Nggih. Nah niku membantu meja ngonten niku. Nek rumiyin enten nama istilahnya Quran jidar. Model kados kalender. Dibuka ngenten niki yang atas itu setengah juz, yang bawah niku setengah juz. Kula enggak ada Quran jidar ngonten niku.
Yang atas itu setengah juz, yang bawah itu setengah juz. Jadi setiap 2 rakaat, yang atas niku rakaat pertama, yang bawah niku rakaat kedua, salam diwalik kalendere, dijepit ya, dijepit ngenten salat lagi. 1 rakaat setengah juz yang atas, 1 rakaat setengah juz yang bawah. Niku mboten apal niku enten alat bantune ngoten, ditemplekno nduk tembok, kita salatnya di sini lah Qur'ane ditempelno kados ngoten niku. Nggih. Niku supaya punya zikir wirid khatam Quran di dalam salat. Niku ada makna yang luar biasa ketika Quran itu dibaca di dalam sholat, khususnya sing ngerti maknane, khususnya yang mengerti. Kalaupun tidak mengerti makna, minimal kita niku duwe khataman Quran, pernah lah. Gak iso rutin nggih, saumur niku lho, saumur niku pernah lah khatam Quran di dalam sholat. Niku memaknai Quran di dalam sholat dengan di luar sholat niku beda pancene, nggih, beda. Ibarat orang perjalanan menghadap Allah niku ketika membaca surat itu seperti ada pesan-pesan lain, ada munajat-munajat lain di luar yang rutin. Lintune niku kan rutin. Fatihah itu rutin, sholat apa saja pasti ada Fatihah. Atau doa rukuk, doa iktidal, doa sujud niku jenengan ndak berubah. Walaupun kalau panjenengan ngaji Al-Azkarnya Imam An-Nawawi niku bacaan sholat itu ndak satu seperti yang jenengan baca nek rukuk wis subhana rabbiyal azim wa bihamdi tok. Bacaannya macam-macam. Tapi kita itu karena sudah terbiasa, sudah terlanjur hafalnya itu saja, wis kadung apale niku tok, nggih gak berubah-berubah. Nek dirubah niku koyok gak enak wong biasane niku. Lah, yang selain yang berubah niku nggih membaca surat itu. Karena selebihnya niku tahiyate yo pancet. Doa setelah sujud di antara 2 sujud niku juga kita membacanya tetap. Yang seperti itu yang kadang-kadang potensi kita niku jenuh. Dengan bacaan sholat yang kita baca niku jenuh, akhirnya untuk memaknainya niku ndak tertarik lagi. Koyok wis apal, koyok wis ngerti, sehari dibaca berkali-kali di dalam sholat sehingga kurang menarik kita untuk memaknainya, jenuh wonten gampangane. Lah, tapi kalau ada surat-surat lain yang dibaca setelah Fatihah niku ada makna-makna lain yang kita bisa komunikasi, Allah bisa memberi informasi lewat ayat yang kita baca, memasukkan ilmu, memberikan nopo di dalam sholat itu kepada kita. Solusi-solusi terkait dengan persoalan hidup atau persoalan rohani kita niku sering didapatkan ketika membaca surat-surat niku. Maka yang terbaik niku sing ngatamno Quran, tapi tidak harus, tidak harus. Jenengan kulhu terus nggih mboten napa-napa. Nggih, kaya sahabat niku rumiyin enten sing setiap salat niku sing diwaca kulhu terus. 5 waktu niku kulhu, dadi imam ya kulhu, ijenan ya kulhu, salat fardu ya kulhu, salat sunnah ya kulhu. Saking cintai, karena di dalam kulhu itu mengajarkan tentang tauhid. Dia ingin tauhid itu betul-betul membekas di dalam hatinya sampai akhir hayat. Kali Kanjeng Nabi dibiarkan. Yang kamu cintai itu nanti yang akan membawa kamu. Terus Kanjeng Nabi ngoten, dibiarkan. Artinya ndak wajib memang, menghatamkan Quran, membaca surat-surat tertentu. Enten kan sing mesti sing diwaca iku wae. Padahal apal liyane. Karena niku ada riwayat atau ada ijazah teko gurune nek kepingin umur panjang wacaan iki
ba'da Fatihah. Ngonten niku nggih mboten napa-napa. Diganti-ganti ndak apa-apa, ditetepno terus nggih enggak apa-apa. Karena mboten wajib kabeh. Tetep yo gak wajib, ganti-ganti yo gak wajib, ngatamno Quran di dalam sholat juga ndak wajib. Nah, pun. Kemudian kita bergerak ruku. Nggih. Allahu Akbar lalu ruku. Setiap perpindahan gerak di dalam sholat niku adalah dengan membaca takbir. Ruku membungkukkan badan niku awal. Penghormatan yang kedua yang kita praktekkan ketika menghadap kepada Allah. Selain berdiri, orang berdiri niku nggih dalam rangka hormat. Kita sholat berdiri niku nggih hormat, takzim, mengagungkan Allah. Kita berdiri ketika menerima tamu itu juga dalam rangka memuliakan tamu. Jadi berdiri itu bagian dari memuliakan. Ya, penerima tamu niku sambil duduk napa sambil berdiri? Harus sambil berdiri karena kalau duduk ndak memuliakan kedatangan tamu, dianggap tidak memuliakan. Kali lenggah terus monggo masuk. Nggih, mboten sopan sambil berdiri, tangan dilipat di depan. Kita sendakep niku kan maksudnya ngonten. Nggih, mulane mboten perlu dipersoalkan tangane nduk endi. Nggih. Jadi tangan diam tidak bergerak niku inti yang pertama. Yang kedua diletakkan di depan niku lebih menunjukkan rasa takzim. Terserah dilipate ten pundi ini, lebih menunjukkan takzim. Cara madzhabil arba'ah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali niku nggih antara di bawah dada, di atas pusar dan di bawah pusar sedikit. 3 niku. Malah madzhab Maliki enten sing sebagian niku tidak sendekap. Mboten sendakep, tangane niku di samping ngenten. Sebagian madzhab Maliki. Sama juga niku madzhab Ja'fari itu atau kita menyebutkan Syiah niku. Niku salate nggih gak adek sendakep tangane. Mboten masalah karena yang penting tidak bergerak tadi itu. Yang kedua menunjukkan kesan takzim. Sing mboten oleh kan mengkerik ngenten iki. Nggih, ya gak obah yo tapi nek mengkerik ngenten iki gak ono sembayang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kali mengkerik ngeten iki nggih mboten takzim malah nantang malah. Jadi berdirinya itu dalam rangka takzim. Termasuk ruku, membungkukkan badan. Wong Jawa niku monggo ngapunten nuwun sewu. Berjalan di depan orang yang lebih tua, gurunya niku sambil membungkukkan badan. Membungkuk itu orang Jepang niku nggih. Itu bagian dari mengagungkan. Lah itu kita pakai juga ketika menghadap kepada Allah karena salat niku inti pengagungan kepada Allah niku di dalam salat niku paling pokok. Lalu kita baca subhana rabbiyal azimi. Makanya azim niku ten mriku. Nggih. Aku mensucikan, aku bertasbih kepada Allah zat yang maha agung. Nggih. Tuhanku yang maha agung. Maha agung itu kita mengagungkannya dengan cara membungkuk yang pertama. Sehingga nanti ketika sujud niku al-a'la. Sebab kita ketika sujud itu dalam posisi yang paling rendah. Sampai kepala itu kita letakkan di sejajar lutut dan kaki. Sehingga ketika itu yang maha tinggi cuma Allah. Semua bahkan diri kita sendiri yang seringkali kita sombongkan, yang seringkali kita pamer tonjol-tonjolkan itu kemampuan, keberhasilan, kehebatan niku hanya Allah yang maha tinggi. Kita niki maha rendah lah. Sampai disyaratno nduk sujud niku bokong niki harus lebih tinggi daripada kepala. Mboten sah sujud niku nek kepalanya lebih tinggi daripada bokong. Misale sujude ten ngenten iki misale ten depan niku kan jenengan nek badhe masuk masjid kan ada anak tangganya. Pas wayahe salat Id misale saking penuhe
Akhirnya sholat mepet-mepet tentangga ngoten niku pas sujud kakinya di bawah, kepalanya niku di anak tangga yang berikutnya yang di atas sebelah kulone ngenten. Akhirnya posisi kepala di atas ngenten. Oleh niki anak tangga naik ngoten niku mboten sah. Malah nek nangone gambar-gambar lucu niku arek cilik-cilik oleh gak ono nggon akhire siji ngadep ngidul, siji ngadep ngalor nduk undak-undakan ngoten niku nggih. Niku maha tinggi karena ketika itu kita di posisi yang terendah. Jadi kalimatnya subhana rabbiyal a'la, tapi ketika ruku subhana rabbiyal azim. Niku kita hadirkan betul bahwa kita itu sedang mengagungkan Allah. Bacaannya sunnah, seandainya tidak dibaca pun nggih salatnya tetap sah. Termasuk sunnah juga niku meluruskan napa punggung sunnah niki. Artinya kalau ada orang yang tidak lurus mboten perlu diingkari, mboten perlu dibenci, mboten perlu diolok-olok, mboten perlu. Karena lurus itu sunnah. Supaya apa? Supaya badan kita itu ketika membungkuk niku lurusnya itu lurus menghadap kiblat. Nggih. Nggih umpama kendingkluken nemen nggih mboten napa-napa utawa rada kendangaan, sing penting ketika tangan itu sudah menyentuh lutut itu sudah disebut ruku. Jenengan bungkuk tangan niku wis jempok lutut niku jenengan wis diarani ruku meskipun punggungnya itu mengkelung, meskipun punggungnya itu agak mendongak ke atas sedikit. Asalkan tangan itu sudah menyentuh lutut niku pun diarani ruku. Enten sing menyentuh lutut terus sikute niku ditekuk sehingga dia semakin rendah. Nggih mboten napa-napa. Cuma di antara pilihan itu yang terbaik niku yang lurus. Nek cara fikih niku sekira papan itu diletakkan di atas punggung, papan niki nggih sejajar, mboten jomplang kendingluan utawa kendangan, tapi lurus karena punggungnya itu lurus, termasuk kepala sejajar dengan punggung supaya lurusnya itu ketika membungkuk itu lurusnya menghadap kiblat. Jadi semua tubuh kita ketika sholat itu lurusnya itu sunnahnya diarahkan kepada satu arah yaitu kiblat. Satu arah itu bagian makna dari mentauhidkan Allah. Termasuk jenengan tahiyat ngangkat tangan niki mboten noding. Nggih, mboten kok iku Gusti Allah nduk kono kol Gusti Allah nduk kono. Mboten niki ngangkat tangan itu satu niku jenengan nek menunjuk satu kan ngenten satu. Mboten kok satu kan mboten ngenten utawa satu mboten. Isyarat satu itu nggih dengan jari telunjuk. Jadi waktu tahiyat niku satu itu ngangkat jari telunjuk itu isyarat tauhid. Mulane para ulama banyak juga menyarankan nggih mboten wajib juga. Wong gak atik diangkat nggih mboten napa-napa. Artinya salatnya tetap sah. Nggih. Niku nggih telunjuke lurus. Para ulama menganjurkan ketika mengangkat niku ketika asyhadu alla ilaha illallah. Sebab ketika itu isyarat tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah yang satu itu. Allah satu-satunya. Allah. Nah, waktu Allah niku jarinya diangkat. Niku nggih sunnah mawon, mboten usah geger gara-gara niku. Nggih. Enten sing dikira noding akhirnya, lho ndak, Allah ndak di sana. Allah di langit. Akhirnya nek tahiyat diunjukno ngenten iki, Allah di atas. Enten sing lho Allah ndak di atas. Allah niku tidak menempat nggih. Akhirnya diputar-putar. Ngoten niku kan karena memahami itu. Padahal niku cara sing pas nggih sekedar untuk menunjukkan satu dan lurus niku lurusnya sing apik nggih ke arah kiblat. Tapi mboten napa-napa rada ndingkluk mboten napa-napa ndangak wong niki ndak pengaruh. Ndak apa-apa itu dalam artian salatnya tetap baik, salatnya tetap sah. Nah, sampai kemudian iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Enten kisah Sayyidina Ali dalam riwayat yang lain Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika berangkat menuju masjid dia datangnya terlambat. Nek riwayatnya Sayyidina Ali atau Abu Bakar juga sama riwayatnya. Ada orang tua yang berjalan di depannya
Lalu beliau niki Sayyidina Ali utawa Abu Bakar niki dua memang riwayatnya niku merasa sungkan untuk nyalip wong sepuh niku. Nggih. Ana wong sepuh berjalan di depan jange nyalip niku sungkan. Akhirnya berjalan pelan di belakang orang tua niku wau. Sampai masuk ke masjid. Dalam satu riwayat ternyata wong tua niki gak nang masjid, dikira nang masjid pisan. Wong Arab niku pakaiane wong Islam kali wong mboten Islam niku kan sami, ya wis jubahan ngoten niku, ya. Dadanan wong niki menggok. Gak nang masjid. Loh, gak nang masjid. Kene wis berjalan pelan-pelan di belakang dikira padha-padha nang masjid, begitu gang niki mengarah ke masjid, dadanan belok duduk nang masjid. Nggih, akhirnya rodok terlambat. Ketika itu Kanjeng Nabi posisi rukuk ditahan kali malaikat Jibril. Nggih. Jangan bangkit terlebih dahulu. Hormat nangone wong sing mulyakno niku. Sebab salat niki nggih mulyakno. Mengagungkan. Sampai kemudian nemoni masuk Kanjeng Nabi rukuk muni alhamdulillah. Sebab nek menangi rukuk bareng karo imam niku dihitung 1 rakaat. Maka Kanjeng Nabi terus mendengar kalimat alhamdulillah niku terus dikengken mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Lah kita terus dan seterusnya akhirnya maca niku. Kita meskipun ndak ikut dalam peristiwa itu tapi ketika rukuk kita niki nggih muni wa bihamdi. Mulane donga rukuk niku kan nek jenengan banyak riwayat niku enten sing gak atik wa bihamdi subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi. Tapi guru-guru kita itu mengajarkan ditambahi wa bihamdi. Kenapa? Supaya dengan kalimat wa bihamdi itu diri kita masing-masing niku ikut dalam kalimat sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hambanya yang memuji Allah. Dan kita sebelumnya tadi sudah wa bihamdi. Hamdi, muji nang Allah kita. Ketika rukuk niku kita mengagungkan Allah dan kita memuji Allah. Lalu Allah mendengar sami Allah liman hamidahu kepada siapa saja yang memujinya. Kita termasuk. Mulane kalimat sami Allahu liman hamidah niku diapit dengan memuji dan memuji. Setelah iktidal niku, setelah rukuk iktidal niku sami Allahu liman hamidah mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Niku kan juga memuji kepada Allah. Wahai Tuhan kami, hanya milikmu segala pujian, lakal hamdu. Enten sing maca niku tok, enten sing ditambahi komplit kada sing diajarno guru-guru kita niku. Mil'us samawat, enten sing membaca mil'as samawat wa mil'ul ardi wa mil'al ardi sami mawon. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Segala puji hanyalah milikmu ya Allah, sepenuh bumi, sepenuh langit. Pujian yang memenuhi bumi, pujian yang memenuhi langit, bahkan pujian yang tidak terbatas. Terserah sebetapa lebih besarnya pujian itu, lebih besar dari langit, lebih luas, lebih besar dari bumi, lebih luas dari langit. Niku maknane wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du. Niku semua kita berikan pujian kepada Allah, sehingga kalimat sami Allahu liman hamidah niku pribadi kita masing-masing itu masuk di situ. Kita termasuk orang yang didengar oleh Allah. Sami Allah. Kita termasuk orang-orang yang didengar oleh Allah. Didengar Allah niku artinya dalam perhatian Allah, dalam kasih sayangnya Allah, dalam pandangan Allah. Lalu kemudian sujud. Sujud Allahu Akbar. Nek coro Imam Rafi'i hanya dahi saja, sama-sama madzhab Syafi'i. Hanya dahi saja yang menjadi tolak ukur sah tidaknya. Tapi coro Imam Nawawi, dan ini yang kemudian diikuti oleh para ulama generasi setelah Imam Nawawi niku, adalah 7 anggota badan, yaitu dahi,
2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 jari kaki bagian dalam dipancalno. 7 niku kudu nempel. Tapi di antara 7 itu yang harus terbuka cuma kepala, dahi nggih. Cuma dahi saja yang harus, tidak boleh tertutup, baik laki-laki maupun perempuan. Selebihnya niku tertutup, tidak tertutup telapak kaki niki, jari kaki bagi laki-laki. Nek perempuan harus tertutup semua, kecuali telapak tangan. Perempuan telapak tangan dan dahi nempel, terbuka. Tapi seandainya tertutup pun mboten masalah. Nggih. Selain dahi nggih. Selain dahi, misalnya sholat gawe sarung tangan ngoten niku lho nggih. Salate adem-adem gawe sarung tangan. Atau ada keperluan misalnya nggih. Kuatir koyok zaman corona wingi niku nggih, kuatir iki karpet iki menjadi media penularan wis. Akhirnya sholat gawe sarung tangan mboten cuma masker. Soalnya kok sarung tangan, tanganku nempel kene kok iki bekas tangane wong. Wah niku wingi kan enten sing salat niku gak cuma maskeran tapi yo pakai sarung tangan. Ngonten niku mboten masalah, asalkan dahi satu-satunya yang harus terbuka, ndak boleh tertutup dahi ini. Masker kan nutupi kuping, tapi dahi kan ndak ditutup. Nah niku pun sah. Lah ketika itu kita baca subhana rabbiyal a'la dengan sikap yang seperti tadi. Sehingga orang yang sujud niku adalah orang yang sudah bisa, nek wong Jawa ngarani sumeleh. Orang yang bisa merendahkan dirinya sendiri di hadapan siapapun. Di hadapan siapapun, meskipun di hadapan orang yang tidak baik. Orang yang punya perilaku buruk. Orang yang ahli sujud itu dia masih bisa merasa dia lebih baik daripada saya. Dia maksiatnya itu karena bodoh, karena tidak mengerti kalau itu berdosa. Dia maksiatnya itu karena belum mengenal Allah. Sementara saya itu maksiatnya padahal saya sudah mengenal Allah. Kok masih saja maksiat? Wah, tidak bisa. Berarti dia pasti lebih baik daripada saya. Dia lebih muda. Meskipun dia bodoh atau meskipun dia melakukan kesalahan, tapi dia masih muda. Dosanya lebih sedikit karena usianya masih muda dibandingkan saya lebih tua. Pengalaman dosanya lebih banyak saya. Nah, sehingga dia masih bisa melihat sisi kebaikan orang lain dibanding dirinya. Sehingga melihat orang lain itu melihat kebaikannya. Oh, dia bodoh, tidak punya ilmu. Maka kelirunya dimaafkan. Dan seterusnya niku bisa dipraktekkan niku wau. Kepala yang menjadi anggota tubuh yang paling terhormat itu kita letakkan di posisi terbawah, sementara ngapunten bokong tempat keluarnya kotoran, ngentut dan kotoran niku justru dikibarkan, diletakkan di atas. Niki kan simbol bahwa orang yang ahli sholat, ahli sujud itu tidak ada sifat takaburnya, harus begitu. Hasil dari sholat itu adalah sifat kehambaan yang luar biasa. Maka disebut ibadah, yaitu menghambakan diri. Kita itu hanya hamba, tidak layak sombong. Niku hasilnya sujud, bukan sebaliknya. Kalau orang sujud sholat tapi kemudian menghasilkan koyokane sak perumahan iki gak ana sing koyok aku nek sholat. Wong-wong iki jamaah arang-arang tok, aku 5 waktu gak tahu ketinggalan. Iku wis berjalan puluhan tahun. Lah, dia sholat tapi yang keluar dari dirinya niku justru sifat-sifat kesombongan. Niku tidak berhasil sholatnya. Karena kita setiap sholat niku diajarkan untuk kepala yang menjadi simbol kebanggaan. Nopo mawon kan kepala negara, kepala sekolah, kepala pemerintahan. Mboten enten bokong negara, bokong pemerintahan mboten enten. Karena ndak keren niki nggih. Bokong niku gak ono keistimewaane, tapi buktinya ketika sholat kita
letakkan di posisi tertinggi. Niki memberi pengajaran. Orang yang sholat itu semakin dia menghambakan diri, semakin dia merasa dirinya itu hampa, kosong. Dirinya itu nol, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya sama sekali. Sing garai wong sing lah niki kok sing garai sempurna niku dengan keikhlasannya niku. Ikhlas niku kan karena Allah. Karena Allah niku nggih satu tadi niku. Sehingga nol niku dengan satu menjadi sempurna. Nggih. Jadi orang ahli ibadah salat itu harus mengenolkan diri. Dengan salat itu kita harus merasa bahwa diri kita itu nol. Dan itu bukan kehinaan. Nol niku bukan kehinaan. Tinggal disempurnakan dengan keikhlasan. Jadi merasa rendah diri niku nggih bukan terus digawe sombong. Wong sing tawaduk iku gak ana kaya aku gak ana. Lah tawaduk malah digawe sombong pisan nggih repot nggih. Sopan digawe sombong, tawaduk digawe pamer sombong, nggih keliru. Dengan keikhlasan itu nanti ikhlas niku kan karena Allah, satu maksudnya. Lah sehingga nol niku sebetapa banyaknya pun nol, sholatin nol, zakatin nol, posonin nol, merasa ndak punya apa-apa ngoten. Sedekahin nol, ilmunin nol, ngajinin nol, ngerasa nol kabeh. Dengan keikhlasan itu semakin banyak dia merasa nol, maka nilainya semakin besar. Nek nole siji 10, nek nole loro 100, nek nole telu 1000, nek nole papat 10.000, nole 5, 6 dan seterusnya. Semakin banyak nol dan dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah, niki menjadi pribadi yang sempurna. Niku sujud. Lalu duduk di antara dua sujud baru wani njaluk malih. Jadi njaluk niku nggih posisi berdiri. Posisi berdiri ketika sholat niku posisi duduk nggih. Posisi berdiri niku kados kunut niku kan posisi berdiri. Nggih. Atau di dalam surat-surat setelah Fatihah itu juga banyak doa-doa. Atau di dalam Fatihah sendiri ada doanya ihdinas siratal mustaqim. Tapi ketika posisi rukuk, posisi sujud itu murni posisi mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Selebihnya niku saged ketika meminta, karena sholat itu juga maknanya ad-doa. As-sholah niku secara lughah maknanya ad-doa, berdoa. Lah doanya nggih ketika berdiri dan ketika duduk niku. Entah ketika berdiri sebelum rukuk, berdiri setelah rukuk, atau duduk. Duduk itu bisa tahiyat, bisa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, warhamni kasih sayangi aku, wajburni tutup segala kekuranganku, warfa'ni angkat diriku di hadapanmu, warzukni beri aku, berilah kepadaku, beri aku. Pun sekedar dimaknani rezeki niku duit nggih. Warzukni niku beri aku. Kula niki jenengan paringi. Paringi napa mawon sing ndadekno Gusti Allah ridho, ndadekno Gusti Allah niku senang. Dikai rezeki sing kita syukuri, rezeki sing bermanfaat, diparingi ilmu sing diamalno, ilmu sing manfaat dan seterusnya. Diparingi keluarga sing ngonten dan seterusnya. Warzukni niku jangan disempitkan hanya kepada makna uang. Warzukni wahdini, bimbing aku, beri petunjuk aku, wa'afini, hapus segala dosaku. Wa'afini, berikan aku kesehatan, berikan aku afiah, dijauhkan dari segala mara bahaya niku termasuk afiah. Wa'fu anni, hapus dosaku. Nek Rabb ighfirli niku tutup kesalahanku. Ghafara niku nutupi, nek wa'fu niku menghapus. Mulane nduk mburi, mari ditutupi dihapus. Nah niku. Terakhir terus tahiyat, besok tahiyat nggih. Kalau ngaji lagi niku tahiyat. Nah niku mudah-mudahan kita niku salatnya tidak hanya fisik tetapi juga ruh kita ikut salat nggih. Terakhir kula sampekno dawuhe Kanjeng Nabi terkait dengan salat yang khusyuk nggih, salat yang hatinya itu hadir nggih.
Innama furidatis sholatu wa umira bil haji wat tawaf wa us'iratil manasik li iqamati dzikrillah. Diwajibkannya sholat, diperintahkan haji, tawaf, dan semua manasik, semua peribadatan itu tidak lain adalah li iqamati dzikrillah, untuk menegakkan di dalam diri kita untuk selalu zikrullah, berzikir kepada Allah. Cara nduk Quran, aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Fa idza lam yakun fi qalbika lil madzkur alladzi huwal maksud, maka ketika di dalam hatimu pada saat ibadah sholat, haji, tawaf dan ibadah yang lain itu tidak ada Allah zat yang dituju, yang kita ingat sebagai tujuan ibadah, wal mubtagha adomatun wala haibatun, tidak ada rasa haibah, rasa segan, rasa sungkan, rasa menghormat, rasa mengagungkan kepada Allah, fama qimatu dzikrika, maka zikirmu itu belumlah bernilai, tidak ada nilainya, nek rodok kasar ngonten, belumlah bernilai. Salatnya belum bernilai. Baru ketika ada zikrullah, ada mengagungkan, ada merasa antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, niku falaki mata, fama qimah, ndak ada nilainya. Nah, niku mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk selalu zikrullah hatinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana siratal ladzina. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Nggih, Pak. Saat kita salat tahiyat awal, nggih. tahiyat akhir. Nggih. Kan adalah hal yang jadinya muter-muter. Apa itu tidak merusak tumanina? Kalau membatalkan sholat mboten, karena gerakan jari itu termasuk yang dimakfu, sama dengan gerakan niki kelopak mata, ketip-ketip niku nggih bergerak, tapi gerakan yang tidak merusak tumaknina. Mulane ten fikih niku umpama garuk-garuk niku kalau hanya dengan satu jari mboten batal, walaupun lebih dari 3. Nggih, karena cuma satu jari. Beda nek 5 jari ngenten. Nggih. Atau satu jari tapi tangannya melok obah. Niki nggih dihitung 1, 2, 3 batal salate. Tapi kalau ngenten niki dianggap gerakan yang kecil, sedikit, sehingga tidak termasuk yang merusak tumakninanya salat. Karena memang salat itu harus tumaknina di dalam semua gerakan salat. Cuma sing disebutno tumaknina kan rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, 4. Karena 4 niki doanya ndak wajib. Sementara di dalam Fatihah niku Fatihah berdiri, Fatihah wajib. Maca Fatihah mesti tumaknina. Termasuk tahiyat. Tahiyat niku wajib. Tahiyat juga harus tumaknina. Pasti tumaknina. Karena bacaannya panjang. Sementara ukuran tumaknina itu hanya biqadri subhanallah. Minimal itu seukuran subhanallah. Subhanallah niku nggih cuma 2 detik. Tak tak subhanallah. Niku wis dianggap tumaknina. Orang diam sejenak 2 detik niku wis dianggap tumaknina. Dan gerakan niki tidak dianggap merusak tumaknina. Tapi nek merusak khusyuk nggih saged. Terutama sebelah didelok muter ngelu dek pinggire, lah apa iku diputer-puter nggih. Sebelah ngelirik mawon nggih melok puyeng nggih. Tapi tidak merusak salat. Maksudnya salatnya tetap sah. Biasanya ngonten wau, biasanya dia punya keyakinan bahwa Allah itu tidak di sana, tidak di sana. Allah itu tidak menempat karena tempat itu makhluk. Allah tidak butuh makhluk. Nggih, ghaniyun. Allah maha ghani, maha kaya, maha ndak butuh Allah. Qiyamuhu binafsihi. Sehingga terus dhek gak nduk ndi Gusti Allah iku gak menduk kono, gak nduk kono. Lah niku karena dia punya pandangan bahwa noding niku dikira lho mosok Gusti Allah nduk Ka'bah kono, mosok Gusti Allah nduk kulon. Oh, ndak, padahal ini isyarat tauhid.
isyarat Allah Maha Esa. Niki cuma ngonten tok niki, nuting niki isyarat Allah Maha Esa. Nggih, ngonten. Nggih, sampun. Nggih, Kita ini kan terdiri dari dua unsur. Nggih. Dan jasad. Nggih. Yang memerlukan sholat itu jasad kita atau roh kita? Dua-duanya, Pak. Karena kita tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain dari ruh dan jasad niku. Jasmani, rohani. Makanya ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam itu wajibnya niku jasad. Rukun iman itu hati, rohani. Maka di dalam rukun iman itu tidak ada gerakan, tidak ada perbuatan, tidak ada ucapan, tidak ada yang berbentuk harta atau yang sifatnya fisik. Semuanya hati. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qada'i wal qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semuanya hati. Sementara rukun Islam semuanya lahiriah. Syahadat harus diucapkan. Salat ada ucapan, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ya. Puasa yang sing rodok samar niku poso tok niku lho. Tapi poso pun niku sik ana buka, ana sahur. Nggih. Walaupun gak ketok, poso niku wajib dibatalkan. Ndak boleh puasa itu wisol bersambung dengan puasa berikutnya tanpa diputus dengan makan minum. Ndak boleh. Berarti makan minum itu sudah menunjukkan bahwa dia tadi puasa. Lah, apalagi zakat, apalagi haji, lebih paling ketok niku haji. Sampai sak desa niku ngerti kabeh. Nggih. Mboten enten wong haji kecuali kabeh niku ngerti. Kecuali jenengan niku moro-moro pindah utawa daftare ya napa gak iso sak mangke nek biyen iso duwe KTP loro sak mangke gak iso ana elektronik niki nggih. Daftarnya di tempat lain lalu berangkat haji atas nama itu ndak ada yang kenal, moro-moro ilang padahal wis tahu haji. Kalau sekarang kan ndak bisa haji weruh kabeh, malah kepingin roh kan. Karena ini rukun Islam. Rukun Islam niku semuanya sifatnya niku jasmani. Tapi meskipun jasmani, ruhaninya itu jangan ditinggal. Karena itu ruh. Sebaiknya, tapi umpama hilang secara Islam sah. Tapi kesempurnaannya enggak. Karena Islam dan iman itu harus seiring. Kalau sudah seiring nanti muncul ihsan. Ya, Kanjeng Nabi niku kan mengajarkan mal Islam, mal iman, wa mal ihsan. Ihsan itu diraih ketika Islam itu dipadu padankan dengan ihsan. Fisik kita, ibadah fisik kita itu dimaknai dengan ruh. Sehingga ini menjadi identitas manusia yang punya jasmani dan punya ruhani. Niki nek wis stabil, berjalan beriringan, harmoni terus akan muncul yang namanya ihsan itu. Nggih, akan muncul yang namanya ihsan itu. Nggih. Nah niku. Kita niki nek Islam pun, nek iman wallahu a'lam. Nggih, nek iman mawon walamma nek cara Quran walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk di dalam hatimu. Orang-orang Arab pedalaman niku ditegur ngoten niku. Ojo muni iman walakin kulu aslamna, munio Islam. Karena iman belum masuk di dalam hatimu. Nah, kita niki nek Islam pun kula yakin sedaya niki Islam. Tapi apakah kita itu iman? Lah niku wau, hati kita niku luwe kuat nang Allah napa luwe kuat nang liyane Allah? Lah niku iman itu di situ. Wonten nggih. Ngapunten. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin.
terakhir besok niku tahiyat akhir nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.